Akhirnya kita bisa nyetir Toyota BZ4X, mobil listrik pertama murni dari Toyota. Ya, di Gias kemarin kita udah bahas mobil listrik ini, Toyota BZ4X. Sekarang kita boleh lihat dalamnya, teknologinya, dan boleh nyetir juga. Kayak gimana ya mobil ini? Simak video ini. Di video kemarin kita udah bahas bagian luarnya, lampunya udah LED semua, lampu belakang ada LED yang lebar banget, dan bentuknya emang futuristik banget. Tapi karena ini adalah sebuah mobil listrik, kita penasaran dong, bagian depannya ada bagasi nggak sih? Kita buka sekarang. Jadi seperti yang bisa kita duga, dia nggak punya bagasi depan. Tapi gue sendiri heran, kenapa hampir semua mobil Jepang atau mobil listrik Jepang itu begini ya? Toyota BZ4X begini, Honda i begini, Nissan Leaf begini, Nissan Ariya begini. Terus ya masih ada beberapa mobil Jepang lain. Mazda MX-30 begini juga. Packagingnya agak aneh sebenarnya, tapi ya udahlah. Yang ini sekarang dia penggerak roda depan ya. Jadi kalau di BZ4X itu ada yang penggerak roda depan, ada yang penggerak 4 roda atau all wheel drive. Yang ini 204 tenaga kuda, terus 0 ke 100 itu klaim Toyota itu 8,4 detikan. Dan dia punya baterai 71 kWh dan baterainya buatan Panasonic. Dan selain Panasonic ada juga elektronik lain dari Denso. Ya tadi kan kita udah bilang kalau mesinnya itu di depan sana, penggerak roda depan dan tenaganya 204 tenaga kuda. Ngecasnya gimana? Ini dia tutupan buat chargernya. Dan kalau mobilnya kekunci, ini juga kekunci, biar safety ya. Sekarang kita buka aja, dan ngomong-ngomong bentuk kuncinya tuh lumayan standar. Cuma ada sekitar 3 atau 4 tombol ya. Kita buka dulu. Tapi kita kuncinya dulu. Kuncinya itu ada tombol yang tulisannya AC. Jadi kita bisa nyalain AC-nya dari jarak jauh. Misalnya lagi panas gini ya, disunter, mobilnya jauh, dijemur gitu, kita pengen ademin mobil, tekan aja tombol AC-nya, ditahan ya. Nah, terus kalau kita pengen ngecas mobil ini, itu ada 3 cara. Pertama, pakai kabel bawaannya. Jadi kan kalau beli mobil ini gratis kabel ya, kabel charger, nggak kayak HP. Kita cas aja langsung dari mobil ke stop kontak di rumah. Itu bisa makan waktu seharian dari kosong sampai penuh. Tapi itu wajar, hampir semua mobil listrik seperti itu. Kedua, kita bisa pakai wallbox. Kalau kita pakai wallbox, daya maksimal mobil ini ngecasnya tuh bisa 6,6 kW. Kan tadi gue bilang baterainya itu sekitar 71 kWh, 71,4 lah kalau nggak salah. Jadi kalau ngecas pakai wallbox kira-kira 10 atau 12 jam baru penuh, cukup. Meskipun nggak segede mobil listrik lain yang bisa 7 kW, tapi itu masih cukup lah. Oke, ketiga, pakai fast charging atau quick charging kayak HP kita. Jadi kalau kita pakai quick charging, mobil ini bisa 150 kW. Oke, masih nggak segede mobil Eropa atau mobil Amerika atau mobil Korea yang bisa 200 mungkin atau bahkan hampir 300. Tapi charger publik atau apa ya, public charger di Indonesia itu nggak ada yang sampai 200 kW. Jadi mobil ini masih lumayan realistis. Oke, kalau fast charging dari 0 ke 80% itu sekitar 30 atau 40 menit aja. Dan kalau kita ngecas, status light-nya ada di sini. Kita tutup. Dan di luar negeri sana, Toyota BZ4X itu ada beberapa pilihan pelek. Yang ini 18 inci, tapi ada juga opsi sampai 20 inci. Nah, yang masuk ke Indonesia yang ini, dia 18 inci aja. Tapi pelek untuk mobil listrik itu plus dan minus. Kalau pelek kecil begini, mungkin tampilannya kurang, tapi bisa memaksimalkan jarak tempuh, jadi baterai lebih irit gitu ya. Kalau pelek lebih gede, keren, tapi mengorbankan keiritan baterai dan jarak tempuhnya. Jadi, ya, dan menimbang jalanan Indonesia juga nggak bagus-bagus amat, pelek kecil masih oke. Nggak keren, cuma paling nggak realistis lah. Dan ngomong-ngomong mobil ini, ingat nggak kalau mobil-mobil Toyota yang hybrid, kayak misalnya Prius, RAV4 Hybrid, Prius Prime, itu kan logo Toyotanya ada biru-birunya. BZ4X yang full listrik, ini logonya nggak ada biru-birunya. Gua tanya kan ke orang Toyota, kenapa coba? Biar kedepannya nanti, mau Toyota yang hybrid kayak plug-in hybrid, elektrik, terus hidrogen, itu nanti logonya begini semua. Jadi uniform, seragam. Mau beli Toyota apapun, logonya tetap Toyota reguler. Toyota yang semua orang kenal. Yuk masuk. Oke. Ini pertama kalinya kita masuk ke interior Toyota BZ4X. Dan ini agak beda ini. Ini agak beda sama Toyota lain. Jadi desainnya bener-bener futuristik lagi-lagi sama kayak luarnya, terutama di bagian sini nih.
ini tuh kayak kokpit pesawat tempur. Jadi mengingatkan gue sama Supra yang lama. Jadi meskipun nggak mirip-mirip banget, tapi konsepnya mirip kayak kokpit pesawat tempur. Dan bentuk setirnya ini sebenarnya bukan agak sih, emang unik ya. Jadi tombolnya tuh nggak kayak Toyota lain, dan di Jepang si BZ4X ini ada pilihan pakai setir ala-ala yoke pesawat atau kayak Tesla. Tapi di sini kita dapat yang bulat, dan biarpun ini sebuah mobil Jepang, tuas sen sama wipernya tuh kebalik. Sen sama lampu ini sebelah kiri, wiper sebelah kanan, dan dua-duanya udah ada mode auto. Terus bahan-bahan dulu deh, standar Toyota ya. Tapi gue senang sama pilihan fabrik di sini ya. Kain fabriknya tuh di sini bagus, di sini juga bagus, dan ada beberapa bahan yang empuk-empuk. Contoh di sini kulit empuk, di sini juga nih di door trim juga ada empuk-empuk, dan ada panel black piano atau piano black di sini sama di dekat pintu. Cuma ada beberapa plastik juga seperti biasa Toyota, misalnya di sini sama di bagian depan. Tapi untuk kualitas pemasangan sebenarnya baik-baik aja sih. Gak ada yang gimana-gimana banget lah. Cukup buat sebuah Toyota. Terus duduknya gimana? Nah, sebagai supir, gue menemukan kalau ergonomi duduknya ini agak sedikit aneh ya, atau unik dibanding sama Toyota-Toyota lain. Jadi gini, joknya enak. Dia pakai bahan kulit, dan meskipun jok penumpang depan itu belum elektrik, jok supir udah. Dan lengkap ya, maju mundur, rebah tegak, naik turun. Bahkan ada yang memory seat. Cuma ini setirnya, ini bener-bener turun dibandingin sama Toyota-Toyota lain. Jadi meskipun pengaturannya lengkap ya, bisa maju mundur, naik turun, tapi posisi setir itu benar-benar rendah banget. Dan bahkan dashboardnya itu juga kelihatan tipis, dan speedometer yang ada di sini tadi, instrumen yang di sini, itu saking dia tuh berada di atas, itu mirip-mirip sama head-up display. Jadi kita ngelihatnya tuh kan kalau misalnya mobil biasa, kita ngelihatnya di sini ya, buat ngelihat speedometer, tachometer, dan kawan-kawan. Tapi kalau buat di mobil ini, kita ngelihatnya dari atas setir. Agak aneh, tapi ada sedikit catatan, tergantung sama postur badan kalian, dan posisi setir, jok, dan lain-lain, speedometernya itu bisa aja kehalang sama lingkar setirnya. Dan mumpung lagi ada kuncinya dan mobil lagi di sini, kita nyalain aja ya. Tinggal tekan tombol. Dibanding sama mobil-mobil listrik yang lain, ya sebenarnya layarnya udah kecil, nggak begitu fleksibel. Jadi desainnya cuma satu, dan tergantung mode berkendara, dia nggak bisa berubah-ubah desain yang gimana-gimana banget lah. Jadi cuma begini aja, tapi infonya cukup basic sih. Nah, di setirnya di sebelah kiri ada tombol buat multimedia, buat Bluetooth, sama buat MID. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini buat TSS atau Toyota Safety Sense. Dan sama kayak Toyota Foxy, dia udah TSS 3.0 yang paling canggih. Dia ada lane keep, lane departure warning, ada adaptive cruise control, ini bagus banget nih, bagus banget. Dan dia juga ada fitur-fitur kayak rear cross traffic alert, terus rem otomatis, dan masih banyak lagi. Bagus. Nah, lanjut ke tengah, di sini kita dapat layar yang gede banget. 12,3 inci ini bukan berasa Toyota, ini malah berasa kayak Lexus, dan ada logo JBL karena mobil ini udah pakai sound system dari JBL. Bagus ya, dan dia responnya cepat, cuma agak sedikit sayang dia nggak bisa multitasking. Jadi kalau misalnya kayak di misalnya BMW atau Mercedes gitu kan, layar segede gini bisa buat dua bagian, misalnya sebelahnya musik, sebelahnya lagi peta gitu kan. Ini cuma satu layar gede buat satu tugas, tapi ya udahlah, mungkin bisa buat next update kali ya. Dan dia menunya macam-macam, dia bisa connect ke Android, bisa ke iPhone, dan kita juga bisa ngatur soal ngecas mobil ini mau berapa ampere. Nah, dari Toyota ngerekomen kalau pengen ngecas mobil ini minimal 4000 VA atau 4000 watt ya rumahnya. Dan kita bisa atur ampere dari menu charging di sebelah sini. Jadi masuk ke menu setting yang gambar roda gigi, terus vehicle customize, charging. Nah, buat ngatur ampernya atau arusnya kita di sini. Bisa pilih maksimal 16 ampere atau 8 ampere. Kalau mau cari aman, kalau misalnya rumah kalian wattnya nggak gede-gede amat, pilih yang 8 ampere. Terus ada juga charging limit. Jadi kalau mobil listrik itu sering direkomendasikan untuk jangan ngecas sampai penuh-penuh buat menjaga keawetan baterainya, biar baterai panjang umur gitu ya. Jadi kita bisa atur pengen ngecasnya tuh maksimal 90%, 80, 70, 60, atau bisa 100%. Fleksibilitas yang bagus buat seperti ini ya. Dan ini buat ngatur kalau fast charging maksimal berapa daya masuk, 125, 100, atau maksimal 150 yang kita udah sebut tadi. Nah, sebelah sini ada AC, dan meskipun ada beberapa tombol sentuh yang gue sangat nggak suka, paling nggak buat ngatur kayak fan speed sama suhu itu masih pakai tombol fisik beneran. Syukurlah, bener. Dan ada yang agak unik di mobil ini. Jadi kalau di mobil kalian itu kan kalau suhu paling rendah paling banter ya 18 atau 16 derajat lah. Ini suhu paling rendah kita kasih lihat ya. Bisa, ini kan 15, berarti paling bawahnya tuh 14,5 derajat. Bisa adem banget. Ini cocok banget sih buat iklim di Indonesia nih. Udah panas gila. Dan buat ngatur arah hembusnya juga pakai tombol fisik. Bagus ya. Dan mobil ini dia punya jok yang bisa diangetin dan didinginin. Jadi kita lihat kan ada logonya di sini. Kita pencet,
dia ada mode auto. Jadi misal di luar lagi panas, joknya bakal diademin, atau di luar lagi dingin, joknya bakal diangetin. Tapi kalau kita mau manual, tinggal pencet aja. Yang bawah itu biar joknya adem, yang atas biar joknya anget. Dan ada juga mode biar AC depan aja yang nyala. Ini buat menghemat range atau menghemat baterai. Jadi AC belakang kalau nggak ada penumpang kita nggak usah nyalain, tekannya di sini seperti itu. Di sebelah kanan AC ada tombol eco, tapi ini bukan eco buat drive mode mobilnya, tapi eco buat AC-nya. AC aja ada mode normal sama eco ya. Ntar besok ada mode sport buat AC kayaknya. Nah di sini ada kisi-kisi AC-nya, masih manual, bagus, syukur bener, syukur. Dan ini tombol buat nyalain atau matiin mobilnya, bagus. Dan di sini kita langsung sambut tuas transmisinya. Jadi ini agak unik, jadi dia bukan ditekan doang, tapi diputar juga. Jadi sekarang gini, misal kita mau jalan, tekan, putar kanan. Ini kita bisa maju. Kalau mau mundur, tekan, putar kiri. Dia bisa mundur. Dan kita lihat kamera 360-nya. Biasanya kamera Toyota, mau kamera biasa atau kamera 360, itu kan resolusinya burik. Tapi yang ini bagus. Malah kayak bukan Toyota, lagi-lagi kayak Lexus. Dan ada satu hal yang unik. Jadi misalnya kita maju nih. Mobil di sini pelan-pelan akan jadi transparan. Tuh. Jadi kita kayak seolah-olah bisa lihat bagian kolongnya. Dan ini kan kita lagi gigi maju ya. Kalau kita pindah ke gigi mundur, dia tuh langsung flip ke kamera belakang dan dia bisa ngikutin arah setirnya. Dan sama seperti tadi, kalau misalnya kita langsung bergerak mundur, dia langsung transparan lagi. Dan kalian denger nggak bunyi alarmnya, ding-dingnya tuh beda ya sama Toyota kebanyakan. Dan kita pindah lagi ke gigi maju, dia langsung flip ke kamera depan. Volvo, belajarlah dari sini. Kalau mau netral, tekan aja ke bawah, dan kalau mau masuk P, tekan huruf P di sini, dan rem tangan elektroniknya langsung kepasang. Sekarang tombol-tombolnya, ini sebelah kiri ada Eco Mode yang bikin mobilnya jadi irit, ada Snow yang nggak tahu kapan kepake, dan ada tombol view buat kamera 360-nya. Tapi bagusan kamera 360 pas kita maju mundur tadi ya, kita tutup aja. Dan ada tombol yang hurufnya P sama gambar setir, karena mobil ini bisa parkir sendiri, nggak kalah sama Mercy, BMW, atau Lexus. Dan ini buat stability control, traction control. Terus di sebelah kanan, ini ada switch buat rem parkir elektroniknya, ada brake hold, dan ada yang kayak gambar sepatu sama arah panah ini. Ini buat one pedal driving. Nanti kita coba. Terus di sini ada kantong atau laci yang transparan ya. Ternyata ini ada tempat buat wireless charging HP kita. Jadi kalau HP-nya support, kita tinggal taruh di sini. Dan HP-nya bakal kecas sendiri. Dan ini tuh transparan, jadi kita bisa ngeliatin HP kita tuh kecasnya masih aman atau enggak. Dan ada satu port USB di sini, tapi kalau kita colokin kabel, gue takut kalau misalnya kabelnya kepanjangan ya kepelitek gitu. Antara yang nyolok di sini sama yang nyolok di HP-nya. Karena ini space-nya nggak gede-gede amat. Jadi cukup taruh aja, gak usah pakai kabel. Cuma mungkin port tadi bisa buat USB kalau kita pengen dengerin musik kali ya. Nah, masih soal kantong, di sini ada 2 cup holder dan bisa kita tutup biar ini jadi armrest kita pas nyetir. Enak. Terus kita mundurin, kita angkat. Ini jadi kantong di center konsolnya dan ini ada partisi karena di sini ada lacinya lebih dalam lagi. Sama di sebelah sini kalau kalian lihat ini ada space yang lowong banget, bisa buat naruh kayak misalnya tas atau bungkus snack gitu. Dan ada 12 volt power outlet sama USB Type-C di kanan sama kirinya. Dan mungkin kalian mikir, wah praktis ya, ada wireless charger di sini, terus cup holder, laci di sini, kantong di sini. Berarti ada juga kan laci di sini? Oh jelas, enggak. Ya, anehnya adalah mobil ini nggak punya glove box. Jadi pas kita tanya ke Toyota kenapa? Karena mereka sengaja ngedesain dashboard ini kan gepeng dan lebar gitu ya, biar supir dan penumpang itu ngelihat keluar tuh enak. Dan sebenarnya kalau di luar negeri di sini ada optional buat radiant heating. Jadi bakal ada panel di sini dan panel itu bisa diangetin biar area sekitar sini di penumpang depan itu jadi anget, berguna pas cuaca dingin. Nah, Toyota tuh punya pilihan, mau glove box atau mau radiant heating. Nah, Toyota milih radiant heating buat pasar luar negeri, tapi di sini nggak ada, jadi emang nggak dipasang. Jadi pure di sini cuma plastik doang tanpa laci. Jujur, keputusan yang agak aneh buat Toyota yang biasanya praktis, fungsional, dan efisien. Tapi fitur radiant heating selain ada di Toyota BZ4X, juga ada di BMW iX yang harganya jauh lebih mahal daripada mobil ini. Terus untuk spionnya dia udah elektrokromatik, bagus. Cuma kalau dibanding sama mobil-mobil lain kayak misalnya di Nissan gitu ya, yang ada kamera belakang yang bisa ditampilin di sini, sayangnya ini nggak ada. Padahal bisa lah, soalnya ini kan kaca belakangnya agak kecil, melandai, dan kehalang sama headrest. Alangkah baiknya kalau ada kamera buat spion tengah. Sama dia ada atap kaca dan covernya bisa dibuka kayak begini.
tapi cuma covernya aja yang bisa dibuka. Kacanya fix in place, nggak bisa dibuka. Oke, jadi bagian depan unik, ada beberapa yang quirky, tapi ada beberapa juga yang masih bisa ditingkatkan. Ya, bagus lah buat sebuah Toyota. Dan sebelum kita bahas belakang, kita bakal matiin mobilnya dan lihat deh. Joknya langsung mundur, biar kita keluarnya gampang. Oke, masuk ke belakang Toyota BZ4X. Dan mobil ini lumayan lega loh. Tinggi gue 178, depan ini posisi nyetir gue sendiri. Ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Ini 5 jari lebih nih. Tapi emang gara-gara baterainya ada di bawah sini, lantainya jadi tinggi, joknya tapi rendah. Jadi emang paha agak ngangkat dikit. Mau masukin kaki ke bagian bawah pun agak kurang, tapi ya paling nggak lega lah. Ada armrest, ada cup holder, sama ada satu kantong kecil di sini. Dan ada 2 USB Type-C buat ngecas. Ada AC, tapi kita nggak bisa atur-atur, cuma bisa depan yang ngatur-ngatur. Dan di sini dia lantainya rata, karena dia mobil listrik ya. Jadi mau duduk ke tengah, itu masih bisa biarpun sandaran sini agak keras. Dan kualitas bahan di depan masih sama kayak di belakang. Ada yang empuk-empuk, ada piano black, dan ada lapisan kulit dotim, tapi di bawah-bawah udah plastik keras. Nah, sekarang kita bahas bagasinya, dan dia udah otomatis ya pastinya, tapi kita nggak bisa goyangin kaki di bawah bumper belakang buat ngebukanya. Tapi ini juga udah bagus ya. Nah, bagasinya dia bentuknya kotak, lebar, dan aksesnya lumayan. Meskipun secara kapasitas, secara volume, dia bukan yang paling gede di kelasnya. Sekarang kita kepoin di bawah sini. Ini dia kabel charger bawaan dari mobil ini. Nah, dia udah 2 pin atau kaki 2 ya, khas Indonesia. Dan dia pakai model Type 2, sama kayak di Eropa. Oke, kita taruh lagi. Dan mobil ini dia nggak punya ban serep, tapi dia punya tire repair kit di sebelah sini. Nah, kalau kita pengen ngelipat bagasinya, kita nggak bisa dari sini. Paling kita harus agak menjulur dikit ke depan, karena tuasnya ada di sebelah sini nih. Jadi kita lipat. Yang sebelah sini juga. Baru dapat ruangan yang rata lantai. Yang nggak rata agak nanjak dikit, tapi oke lah. Dan ini covernya, yang mau nutup barang bawaan kita, itu dilepasnya gampang banget. Tapi nggak ada tempat buat naruhnya di sini. Jadi tinggal taruh aja di rumah ya. Oke, sekarang kita ada kesempatan buat test drive mobil ini sebentar. Ini di tempat Toyota, jadi langsung aja jalan masuk ke D. Oke. Ya namanya mobil listrik pasti tenang dan gak ada suara ya. Ya semua mobil listrik begitulah. Nggak heran. Sekarang kita langsung ke tempat yang ada polisi tidurnya. Kita coba. Karena mobil ini beratnya hampir 2 ton. Oke, polisi tidur. Bantingannya sih masih lembut ya, dan kayak yang gue bilang tadi, karena dia pakai ban yang tebal, itu nolong banget soal kenyamanan. Jadi gak kerasa gubrak-gubrak, paling nggak di tempat test drive ini. Jadi masih nyaman. Depan ada tanjakannya kecil sih, tapi lumayan lah buat ngetes torsi sama brake hold-nya. Kita berhenti tengah tanjakan. Karena ada brake hold, jadi nggak perlu ada hill start assist, karena udah pakai brake hold kan. Kita lepas, masih aman. Ayo kita gas. Pelan-pelan, ya masih nanjak, bagus. Nah, ini nih, di depan ada genangan air atau simulasi banjir ya. Jadi, masih banyak banget yang suka nanya, gimana mobil listrik kalau kena banjir atau tergenang air? Langsung aja kita coba. Jadi, kita langsung nanjak. Dan sebenarnya ini genangannya cetek ya, jadi ya tapi lumayan lah buat ngetes. Kita masukin. Oke. Dan kita nggak usah kayak supir rally, kita diemin aja nih mobilnya di tengah kubangan gitu ya. Dan banyak banget komentar aneh yang bilang, ini kalau kena air kesetrum atau gimana nih? Nggak apa-apa, nggak kesetrum. Jadi kalau ibarat HP, mobil listrik ini udah IP68, anti air, aman. Jadi masih aman ya buat banjir dan nggak akan kenapa-kenapa. Lagian orang yang bikin mobil ini atau mobil listrik lain pasti udah mikir lah kalau wah ini mungkin bakal kena genangan, pasti dibikin baterai dan sealnya itu tahan biar nggak kecipratan atau kemasukan air, jadi aman. Lagian kalau banjir ya sebenarnya nggak cuma dari pihak produsen mobilnya, salah kita juga gitu. Jangan buang sampah sembarangan, sama jangan melakukan sesuatu yang merusak lingkungan gitulah. Contoh ada tol Serpong tuh dulu perasaan nggak banjir, sekarang banjir.
Ya banjir tuh nggak cuma gara-gara satu pihak doang, semua pihak gitu loh. Oke, sekarang kita mau ngerasain soal si one pedal driving. Jadi sekarang kita di mode D gitu ya. Kita gas, kalau kita lepas, mobil ini bakal meluncur kayak biasa. Sekarang kita coba mode one pedal drivingnya. Kita gas, kita lepas. Dia kerasa kayak ada regenerative braking, jadi energi listriknya balik ke baterai, tapi ini nggak bener-bener sampai berhenti. Jadi kalau kayak di Nissan Kicks atau Nissan Leaf, kalau kita pakai one pedal driving itu kan beneran berhenti gitu ya. Ini enggak. Jadi ini bukan one pedal driving sih. Harus dikulik lagi nih sama Toyota. Nah, sekarang ada jalanan kosong. Sekalian aja kita coba tes akselerasinya. Kita langsung di mode D, Eco mati, 0, 11, 20, 30, 40, 50, 60. Bisa 60 di trek pendek Toyota. Oke, bagus. Dan dia beloknya juga lumayan patah ya. Jadi masih lincah buat manuver dalam kota. Listrik emang asik ya. Di tempat ini dia juga ada tempat buat ngetes handling ya. Jadi di depan sana ada cone yang dijajarin. Kita langsung aja belok. Setirnya enteng banget sih. Ya, bodinya nggak flat-flat amat, masih ada body roll, tapi mobilnya masih lumayan urut ya, buat trek zigzag yang pendek kayak tadi. Oke, jadi kita udah nyobain mobil ini, ya kesan singkat lah, nyetir singkat, dan ini bukan sekedar mobil listrik, tapi ini adalah sebuah statement atau pernyataan. Jadi ya udah bukan rahasia lah, mobil Korea atau mobil Amerika itu pengen menguasai dunia otomotif dengan teknologi elektrifikasi. Tapi mana ada coba perusahaan yang udah lama besar, udah lama terkenal, mau kalah sama merek lain. Mana ada kecap nomor 2. Dan Toyota, karena mereka adalah pionir dan pemimpin di teknologi hybrid. Hybrid kan ada listrik-listriknya juga. Nggak mungkin mereka nggak mau ketinggalan soal tenaga listrik. Meskipun kalau misalnya kalian tahu ya, Toyota juga udah ngembangin baterai solid state. Itu baterai yang katanya jarak tempuhnya lebih jauh, tenaganya lebih gede, ngecasnya lebih cepat, dan lebih awet. Tapi itu belum dipakai di mobil ini. Itu masih riset, tapi kita lihat aja ke depannya bakal kayak gimana. Dan untuk BZ4X, ini adalah statement kalau Toyota juga bisa bikin mobil listrik. Meskipun mungkin nggak breakthrough amat ya, kayak range, teknologi, dan kawan-kawan itu masih ada yang belum sebaik kompetitor, tapi ini udah package yang cukup. Dan mungkin kalian nanya, berapa sih harganya ya? Lihat aja ya. Jadi menurut kalian apakah mobil ini worth atau tidak dengan nama besar Toyota dan ya trust yang udah dibangun selama puluhan tahun di sini? Pilihannya ada di kalian. Oke? Itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.